Aceh dan Papua sebagai ujung negeri. Negeri yang indah dambaan hati. Ada 3 mutiara yang tertinggi, yakni Al-Quran, hadis, dan hadis qudsi. Apa katanya, Bu? Al-Quran, hadis. Nah, ini kayaknya belum pada mengenal ya. Yang ketiga. Sekali lagi, Al-Quran, hadis, hadis qudsi. Kalau Al-Quran mungkin kita sudah familiar ya, bahwa ma yunazzalu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, firman Allah yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perantaraan malak Jibril alaihi salam, al-munazzalu mubasyaratan fi lauhil mahfuz, yang diturunkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz 30 juz, dan muaqqatatan yunazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan diturunkannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 22 bulan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mungkin karena ada angka 22, 2 dan 2, itu jadi itu pula yang menjadi acuan. Ada berapakah ayat di dalam Al-Quran? Ada berapa jawabannya? 6, betul ya? Kalau ditanya ibu bapak dari mana itu angka 6666, nggak tahu, pokoknya dari Baghdadnya aja begitu. Padahal kalau kita mengambil metode yang termudah, bagaimana metode termudah? Al-Baqarah ayatnya 286, kemudian Ali Imran 200, kemudian An-Nisa 179, sampai ditambah sampai 124 kali, 114 kali, ujung-ujungnya adalah An-Nas sebanyak 6 ayat, maka ketemu jumlahnya 6.000. Kalau hitungannya penjumlahan metode seperti itu Ibu ya, ketemu angkanya bukan 6666 tapi 6.236 ayat gitu ya. Kemarin dan juga tahun berapa itu ya, saya pernah menghitung sama anak-anak SMP, ternyata betul hitungannya 6.236. Kembali lagi kepada Al-Quran, al-munazzalu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatihi, yang menjadikan ibadah dengan kita membacanya. Kalau definisi Al-Quran itu ada kalimat al-muta'abbadu bitilawatihi, dengan membacanya saja kita sudah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, pahala lah dalam kata lain ya. Sedangkan di dalam hadis dinyatakan bahwa man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca huruf dari firman-firman Allah, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun, tetap aku tidaklah menyatakan bahwa lafaz alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Berarti sekali kita membaca Al-Quran alif lam mim, kalau ngitung-ngitung pahalanya dapat berapa Ibu? 30, subhanallah. Karena
satu huruf itu berbanding dengan 10 huruf. Nah, hanya satu-satunya definisi di dalam seluruh keilmuan itu Al-Quran yang menjadi ibadah ketika kita membacanya. Bagaimana kalau hadis? Tidak dapat pahala. Bagaimana kalau fikih? Tidak dapat pahala. Bagaimana kalau belajar tasawuf? Tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala itu dari hurufnya. Sedangkan belajarnya, datangnya ibu ke pengajian, datangnya bapak ke majelis taklim, datangnya hadirin ke mana saja tempat dibicarakannya ilmu pengetahuan, itu yang menjadi pahala. Sedangkan subhanallah, datang saja ke majelis taklim, dulu pernah disampaikan ya 3 hadis. Pertama, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanatan. Hadis yang pertama, bahwa berpikirnya kita sesaat tentang ilmu pengetahuan, mutolaah, diskusi, musyawarah tentang ilmu pengetahuan itu jauh lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Hadis yang kedua, ada 2 versi hadis kedua. Pertama sanatan, yang kedua sab'ina sanatan. Man tafakkaru sa'atan khairum min ibadati. Berhubung saya ambil referensinya dari Sirul Asrar, maka sab'ina sanatan aja ya. Sab'ina sanatan. Orang yang berpikir sesaat tentang ilmu pengetahuan jauh lebih dahsyat ketimbang orang yang beribadah selama 70 tahun. Dan yang paling dahsyat adalah hadis yang ketiga, apa itu? Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati. Orang yang berpikir, berdiskusi tentang ilmu pengetahuan walaupun sesaat, itu di hadapan Allah berkahnya jauh lebih dahsyat ketimbang orang yang beribadah 1000 tahun ya. Alhamdulillah. Jadi ibu hadirin jamaah sekalian, ibu tidak mendapatkan pahala dari membaca tentang Al-Hikam ini, dari membaca tentang Sulamut Taufik ini, tapi hadirnya ibu ke pengajian, la tamassu qalaman wala taktubu harfan, kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, walaupun tidak menulis buku, walaupun tidak membawa buku, walaupun tidak membawa pulpen untuk mencatat apa yang dibicarakan, apalagi yang mencatat itu ya. Itu pahalanya dahsyat, lebih dahsyat ketimbang menyodakohkan 1000 ekor kuda yang digunakan untuk jihad fisabilillah. Subhanallah ya. Sedikit membahas Quran. Ketika etika untuk belajar Quran, ini mungkin sedikit hal yang memang mungkin kadang ada yang sudah biasa, ada yang sudah tahu, ataupun mungkin kadang belum begitu tahu. Sedikit ketika kita mempelajari Al-Quran, ibu, ketika kita memegang Al-Quran, kan kalau orang yang dilarang memegang Al-Quran itu, satu adalah bagi orang yang batal wudu, dua yang kedua adalah bagi orang yang junub, yang ketiga adalah bagi orang yang haid. Memegang di sana adalah mushafnya, ya, yang dipegang adalah mushafnya. Apa itu mushaf? Lembaran khusus Al-Quran tanpa ada terjemahannya. Ini satu etikanya, tidak boleh kalau kita tidak punya wudu, kalau kita sedang dalam keadaan haid, dalam keadaan junub, maka tidak boleh memegang Al-Quran. Memegang saja tidak boleh, maka membawanya pun tidak boleh. Kalau untuk yang batal wudu, hanya tidak boleh membawa dan memegang saja. Tetapi bagi orang yang junub dan orang yang haid, maka ataupun nifas, maka tidak boleh membawa, membaca, memegang, membawa, membaca. Ini saking hati-hatinya. Kenapa? Karena ketika orang yang dalam keadaan berhadas besar
maka di sana tidak boleh membaca Al-Quran, terkecuali satu, bagi orang yang sedang menghafal Al-Quran. Ya, bagi orang yang sedang menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran tapi bukan dalam rangka menambah, namun untuk murojaah, untuk mengulang. Khawatir ketika hafalannya itu adalah menjadi lupa. Kenapa? Karena kalau lupa maka bagi penghafal Quran itu adalah dosa. Ya, maka ketika di sana untuk memegang, membawa, membaca pun ada etikanya. Apalagi untuk ketika kita mempelajarinya. Punten, ibu kalau baca Quran biasanya kan suka ada yang ini contohnya ini Al-Quran. Bu baca ada yang di sini, ya. Nah di sini ada yang di bawah hanya ditilam apa? Dialasin, alasan sini. Nah, diusahakan ketika memegang Al-Quran ataupun sedang membaca Al-Quran tidak boleh sama sejajar dengan paha. Tidak boleh mah sejajar dengan paha. Harus di atasnya. Lebih baik itu memegangnya seperti ini. Apalagi membawanya, ibu hati-hati ketika ada Quran di dalam tasnya. Nah ya ketika ada tas, jadi jangan disamakan bahwa saya bawa benda yang lain. Ketika ibu di sana adalah harus hati-hati. Kenapa? Karena ini tadi Al-Quran adalah al-munazzalu. Ketika sesuatu yang diturunkan oleh Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu contoh saja. Ibu dapat surat penting ya dari pejabat, taruhlah mungkin ibu dari atasan ibu, dan surat penting itu sangat berharga bagi diri kita. Kira-kira kalau surat penting itu berharga bagi diri kita, ini dari jabatan, dari pejabat ya, dari atasan kita, kira-kira kita akan buang begitu aja, bawanya biasa-biasa, atau memang kita akan simpen, akan diabadikan, wah ini sangat berharga bagi saya. Kira-kira Bu, kita seperti apa? Akan disimpan dengan baik-baik, dijaga. Ya, kita nggak bakal digeletakin begitu aja. Apalagi ini adalah tadi tidak ada satupun yang ketika baca satu hurufnya mendapatkan pahala. Ini Al-Quran hanya satu-satunya, setiap hurufnya mengandung kebaikan. Maka etika dalam membacanya pun, dalam memegangnya pun, ini kita harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena ini adalah pedoman hidup kita, bahwa Al-Quran adalah pembimbing diri kita. Al-Quran adalah yang akan menyelamatkan kita. Kalau yang akan menyelamatkan kita, maka kita jangan sampai menyikapinya dengan biasa-biasa. Al-Quran doang, hati-hati. Ya, nih kalau gua lihat ada yang pegang Quran, ya ini ditaruhnya di paha, udah dilempar aja. Oke. Ya kenapa? Saking untuk hati-hati. Ya, apalagi membawanya ya. Saya juga suka kesel nih kalau ada lihat anak-anak bawanya begini, gitu ya, ditenteng begitu aja. Ini Quran. Kalau ada Quran, kita diusahakan untuk mengagungkannya. Bukan hanya sekedar benda, ini adalah firman Allah. Ketika Al-Quran adalah firman Allah. Ya Bu, tadi ucapan manusia aja, surat dari manusia aja, atau surat penghargaan kita dari manusia, kita menjaganya. Masa iya ini setiap hurufnya kita baca bisa mendapatkan kebaikan, kita biasa-biasa? Nah, ya maka seperti itu. Itu adalah untuk etikanya ketika memegang ataupun membaca Al-Quran. Baik. Tadi yang dikatakan mutiara tertinggi apa saja? Pertama, Al-Quran. Yang kedua, ini pun sudah familiar ya, bahwa ma usnida 'ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan? Min qaulin, dari sisi ucapan beliau, au fi'lin, atau perbuatan beliau. Nah, ini yang sedikit agak terlupa nih. Ucapan dan perbuatan sudah kita pahami bersama ya. Yang kadang terlupakan, au taqririn, atau sesuatu yang beliau merestuinya.
sekalipun tidak dilaksanakan di zaman Rasul, tapi beliau merestawinya atau minimal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu disebut sebagai hadis taqriri. Mana contohnya? Seperti halnya, mohon maaf, Rasulullah SAW pernah nggak mengajarkan syukrul wudu kepada para sahabat? Tidak ya, tidak. Tapi ketika sahabat Bilal melaksanakan, ya Muhammad ausini, nasihatilah aku ya Rasul sehingga saya sanggup untuk melaksanakannya. Kata Rasulullah SAW, alaika bimudawamatil wudu, wajib atas engkau wahai Bilal untuk melaksanakan wudu. Maka sahabat Bilal yang paling subhanallah memeriksa banget, dalam artian menjaga kesempurnaan wudu, baik wudu di dalam melaksanakan sholat, apalagi terlebih maupun di luar sholat. Setiap batal wudu lagi, setiap batal wudu lagi, karena beliau merasa tentram dengan sunnah yang dinasihatkan Rasulullah sehingga beliau bisa melaksanakan dengan istiqomah. Maka beliau melaksanakan syukrul wudu. Syukrul, melaksanakan syukuran atas terlaksananya wudu, yang itu adalah perintah dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melihat sahabat Bilal melaksanakan syukrul wudu, Rasul membid'ahkannya tidak? Tidak. Rasul mengancam dengan, wah Bilal, kamu mah melaksanakan apa yang tidak aku laksanakan, neraka itu bagianmu, maksud itu tidak? Tidak, karena itulah hadis taqriri, hadis yang belum dilaksanakan oleh Rasul, tapi Rasul merestuinya. Bisa dipahami, Bu? Nah, yang ketiga, ini agak sedikit jarang dibahas ya. Yang ketiga itu hadis qudsi. Bagaimana hadis qudsi? Hadis tadi sesuatu yang disandarkan kepada kanjeng Nabi. Kalau qudsi ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qudus, yang maha suci. Berarti gimana nih ucapan dan kudusnya, sucinya bagaimana? Maksudnya adalah hadis qudsi itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi esensinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, cuma dibahasakan oleh kanjeng Nabi, gitu ya. Nah, jadi apa-apa yang tidak termaktub di dalam Al-Quran tapi itu adalah wahyu Allah, maka disebut hadis qudsi. Nah, lalu redaksinya dari Rasulullah tapi esensinya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis mah itu murni dari Rasulullah SAW, walaupun segala apa yang diucapkan oleh kanjeng Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala apa yang diucapkan oleh Rasul bukan berasal dari hawa nafsunya, tapi semata-mata langsung bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang menjadi hukum tertinggi bagi kita umat Islam, pada manusia pada umumnya seharusnya itu ada berapa? Ada 3. Yang ketiganya adalah hadis qudsi. Kalau ngomongin Al-Quran, hadis dan hadis qudsi, di sini justru kaitannya Ibu ya dengan apa yang dikalamkan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini ada 3 hubungannya. Pertama, an-nuru, adapun cahaya, lahul kasfu, maka akan terbukalah segala sesuatu dengan adanya cahaya. Nah, sebenarnya gelap dan terang sama tidak? Beda. Apa yang disebut gelap? Tidak terang. Iya betul, tidak terang. Gelap itu ketiadaan cahaya. Justru karena kita ada cahaya lah, maka kita bisa
melihat. Coba kalau ini matahari tertutuplah katakan, kemudian tidak ada cahaya, kemudian masjid ini ditutupi dengan kain gelap sehingga tidak ada cahaya sama sekali. Bisa nggak kelihatan wajah-wajah ibu-ibu dan bapak-bapak? Tidak ya. Padahal kata Rocky Gerung mah, sang maestro filsafat, terang maupun gelap tidak ada bedanya. Karena gelap itu ketiadaan cahaya dan terang itu adanya cahaya. Jadi esensinya adalah karena adanya cahaya bisa menjadikan gelap, bisa menjadikan terang, gitu ya. Kalau anak kecil mah melihat gelap rata-rata bagaimana? Takut ya. Kalau kita mah bagi orang dewasa, gelap atau siang ataupun terang sama aja gitu ya. Nah, dengan adanya cahaya maka terbukalah segala sesuatu, terlihat segala sesuatu. Sedangkan wal basiratu lahal hukmu, dan dengan mata hati jadilah itu menjadi suatu hukum. Karena ada cahaya dilihat secara physically, sedangkan hati itu merekam apa yang kemudian dia lihat, kemudian terjadi sesuatu, maka jadilah itu sebagai hukum. Sedangkan wal qalbu, nah ini fungsi hati ini Bu ya. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar, sedangkan hati fungsinya adalah menerima atau menghindari hukum itu sendiri. Kalau baik hukum itu, maka akan melaksanakan hukum itu sendiri, dan kalaupun itu berpengaruh negatif terhadap kita, maka hukum itu dihindari supaya kita tidak terkena hukum yang merugikan diri kita. Betul ya? Nah, maka ibu hadirin jamaah sekalian, dengan 3 fungsi ini, maka sebenarnya ada satu hadis qudsi, karena emang ini jarang dibahas gitu ya. Ini hadis qudsi dipertanyakan oleh para ulama yang pada saat itu tahun 1988. Kebetulan gak apa-apa lah saya sebutkan ya, karena kita sudah belajar semuanya. Pondok Pesantren Suryalaya mengadakan seminar kemubaligan, seminar mubalik yang diikuti oleh para mubalik PKN. Tempatnya adalah di Ciamis. Di Ciamis, kemudian ketika sedang membahas suatu hadis, ada suatu kiai yang bernama Kiai Nur Yasin. Kiai Nur Yasin itu bertanya, Pak Ketua katanya, saya mau bertanya tentang suatu hadis qudsi yang mana hadis ini belum saya pahami dengan benar. Hadis mana itu katanya? Hadis yang menyatakan qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, banaitu fi jawfi bani Adamah, aku jadikan di dalam diri seorang manusia qasran, sebuah istana. Wa fil qasri qalban, wa fil qasri sadran, di dalam istana tersebut ada sebuah jiwa atau dada. Wa fis sadri qalban, dan di dalam dada manusia ada qalbu. Nah, ini hubungan dengan qalbu tadi ya. Wa fil qalbi syagofan, di dalam qalbunya manusia ada syagof. Syagof itu yang lebih dalam daripada qalbu itu sendiri. Wa fi syagofi lubban, dan di dalam syagof itu sendiri ada mata hati. Wa fi lubbi sirri, wa fil lubbi sirron, dan di dalam lub itu, di dalam mata hati itu ada sir.
wa fi sirri ana, kata Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Mukarramusan awaludin. Mohon maaf. Tadi saya tunggu dari awal, enggak ada. Mohon maaf mendahului. Lalu apa jawaban dari ketua panitia yang mengadakan penataran mubalik atas restu Pangresa Abah? Kata ketua panitia, oh mohon maaf, saya belum sampai ke pemahaman hadis tersebut, katanya. Insya Allah nanti kita PR-kan ya, kita akan bertanya kepada yang lebih paham tentang maksud daripada hadis qudsi ini. Kebetulan yang penataran tadi ya, penataran mubalik itu selama 1 pekan, dan setiap kebiasaan di Suryalaya 1 pekan mengadakan penataran itu diakhiri dengan talqin 7 latifah. Seperti halnya pada tahun 2002 ketika mahasiswa dan sarjana mahasiswa yang di wisuda pada tahun itu mengadakan penataran sarjana tasawuf se-Asia Tenggara, dan di akhir harinya, hari penutupan, itu ngaras kepada Pangresa Abah untuk mendapatkan talqin 7 latifah. Ya, alhamdulillah 2002 itu salah satunya ada saya di situ. Nah, tanpa disangka-sangka, yang tadinya mau ditanyakan kepada orang yang lebih ahli, ternyata ketika ada di madrasah Pangresa Abah itu berjalan ke salah satu orang yang orang itu adalah Kiai Nur Yasin tersebut. Beliau mengatakan, di sini nih letaknya, kata Pangresa Abah sambil ditunjukkan dadanya. Kemudian yang pertama-tama Latifatul Ahfa, katanya. Di sini akan terasa seolah-olah kita mengarungi alam mulki. Alam mulki itu adalah alam dunia ini. Kemudian Latifatun Nafsi, masuk ke sini. Latifatun Nafsi, ditekan ininya. Kemudian seolah-olah Kiai Nur Yasin itu merasa, masya Allah, ya, beliau seakan-akan melintasi langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Kemudian ketika Latifatul Qalab di sini, beliau merasa seolah-olah di alam malakut. Alam malakut itu Baitul Ma'mur, yang mana di situ adalah alam para malaikat. Kemudian lanjut kepada Latifatul Ruhi dan Latifatul Khofa, seolah-olah bahwa Kiai Nur Yasin merasakan seperti halnya masuk ke Sidratul Muntaha, tapi secara ruh, masuk ke Sidratul Muntaha. Dan ketika ditalkin, nah sini nih masuk langsung ke Latifatul Qalbi. Subhanallah, saat itu Kiai Nur Yasin merasakan seolah-olah bermusyahadah dengan Allah. Terjadilah fana'u lillah, fana dalam keadaan fana, hanya yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, gitu ya. Lalu sama Abah ditepuk, langsung Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai Nur Yasin tertegun, kenapa berada lagi di madrasah Pangresa Abah, padahal tadi sedang berjalan-jalan kemana ruhnya? Ke alam mulki, alam malakut, alam jabarut, sampai alam lahut, bermusyahadah dengan Allah, ya. Jadi bagi orang yang ditalqin mah, mohon izin, itu sudah hal yang biasa. Ruhnya ketika dihantarkan oleh seorang mursyid yang kamil mukamil akan merasakan berwisata secara sufiah dan secara ruhaniyah, bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditutup dengan kalimat apa?
Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah ditauhid jangan coba-coba berzikir tanpa kalimat sayyiduna. Apalagi kalau melaksanakan zikir hobi, tak 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 tak. Ser aja langsung ya. Kalau begitu ingat, tutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ini saya sampaikan ketika kemarin saya dan Umi Rajaban peringatan Isra wal Mi'raj di Graha Primadiyah. Ketika saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, apakah ibu-ibu, bapak-bapak sudah menembus langit? Belum jawabannya. Karena memang temanya perjalanan spiritual menembus langit, karena orang yang membuat tema itu adalah Ustaz Hartono. Lalu saya tanya, Ustaz Hartono kan aktivis juga. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudahkah bapak-bapak dan ibu-ibu menembus langit? Belum. Tapi di antara jawaban yang belum, ada satu yang menjawab, sudah. Alhamdulillah, ada yang sudah. Mungkin mereka lupa bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj birruh wal badan, dengan ruh dan badannya. Tapi bagi umatnya dari dulu sampai sekarang sampai akhir zaman dinyatakan oleh Rasulullah bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya kaum mukminin. Jadi ketika ibu Allahu Akbar, kakinya mah napak di masjid Abdullah bin Mas'ud, tapi hakikatnya ruhnya sedang melesat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau seandainya ibu dan bapak berkesempatan dihantarkan ruhaniyahnya oleh seorang mursyid kamil mukammil yang subhanallah beliau sudah bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala secara ruhaniyah, maka menghantarkan ruhaniyah para muridnya bermusyahadah bagi orang yang berkesempatan. Bagi yang belum berkesempatan bagaimana? Mungkin dengan melaksanakan zikir dan perangkat suluk yang ikhlas dan istiqomah, insya Allah suatu saat akan berkesempatan. Insya Allah. Hadirin rahimahumullah, salah satunya adalah ketika bagaimana diri kita bisa bermusyahadah dengan Allah, bisa merasakan kebersamaan dengan Allah. Kenapa? Karena Allah pun mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seandainya hamba-hambaku bertanya tentang di mana aku, maka fa inni qarib, aku ini dekat. Aku ini dekat. Allah itu sebegitu dekatnya. Namun terkadang kita belum merasakannya, dan bahkan mungkin kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin ini adalah salah satunya ketika wa min ma'asil qalbi wa min ma'asil batni wa min ma'asil aini, dan mungkin itu yang bisa menghalangi dari bagaimana kemaksiatan qalbu kita, bagaimana kemaksiatan perut kita, bagaimana kemaksiatan mata kita. Maka sehingga yang harusnya kita bisa bermusyahadah dengan Allah, kita bisa merasa mi'raj dengan Allah, karena adanya hal-hal yang membuat Allah menutupi cahaya tersebut karena dengan berbagai kemaksiatan yang kita lakukan. Salah satunya adalah kemarin sudah kita bahas bagaimana maksiat hati, bagaimana meluruskan hati untuk senantiasa kolbu ini, hati ini, setiap yang kita lakukan,
Setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita lihat adalah semata-mata karena Allah Subhanahu. Butuh berjuang? Harus. Ya, perjuangannya Bu untuk ingin dinilai Allah, terkadang kita pengennya dinilai manusia. Ya, Ibu ketika diri kita ada halnya, jangan dengan orang lain. Kita di rumah aja Bu. Kadang kalanya kita ingin dinilai baik sama suami. Kadang kalanya ingin dinilai baik sama anak kita, betul? Hati-hati, ini adalah sudah termasuk ma'asil qalbi. Dan masuk lagi ke ma'asil batni. Apa yang kita makan, ini kita harus betul-betul menjaga. Ya minimal ketika diri kita mau makan dengan bagaimana cara makannya. Ya, dari mulai cara makannya, mengambilnya dengan tangan kanan, dengan membaca basmalah. Kalau sudah membaca basmalah, hakul yakin diri kita, Allah akan hindarkan diri kita dari hal-hal yang haram. Kenapa? Karena kita ingin bersama dengan Allah. Ketika diri kita, Ibu pernah mungkin ya, ketika Ibu mau minum begini, tiba-tiba jatuh. Ya suka ada, atau mungkin Ibu sudah dibuat mau dikasihin sama suami atau mungkin anak, ternyata jatuh. Kita yang ada marah atau ingat takdir? Udah dibikin kesandung gitu ya, jatuh. Kita padahal itu mungkin itu bukan yang terbaik bagi diri kita. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah bukan semata-mata hanya kebetulan, tetapi semata-mata adalah Allah sedang memperjalankan kita dengan takdirnya. Maka saat terjadi apa yang kita belum bisa makan, apa yang kita belum bisa merasakan, jangan coba-coba memaksa ingin merasakan itu. Kenapa? Karena itu belum tentu yang terbaik bagi diri kita. Punten, saya belum pernah beli ini, belilah pakai pay letter. Hati-hati. Ya, kan sekarang makan beli makanan pakai pay letter bisa ya Bu. Beli apa lagi pokoknya bisa dengan barcode dan itu bisa utang dulu. Kalau yang buat masuk ke dalam perut, hati-hati. Kenapa? Belum lunas Ibu meninggal. Dalam Ibu yang meninggal. Ya nggak Bu? Belum lunas. Untuk menjaga kebahagiaan perut nih hati-hati. Kan terkadang saya mau pay letter gampang bulan depan dibayar aja. Ini kalau mau masuk ke dalam perut hati-hati. Kenapa? Ini termasuk ma'asil batni, termasuk yang maksiat dalam perut. Kan sekarang enggak mau bayarnya dengan apa? Sok coba Ibu. Rata-rata kalau udah ada aplikasi, ya gampang sekarang. Kalau untuk makan, jadikan ketika yang kita makan itu adalah yang membuat diri kita bisa beribadah kepada Allah. Punten, bukan apa yang kita makan membuat hati kita senang. Tetapi saat kita makan membuat kita kuat untuk ibadah, saat yang kita minum adalah membuat tenaga kita untuk bisa beribadah. Jangan sampai apa yang kita makan itu malah membuat jauh dengan Allah Subhanahu. Wah, makan-makan di mana-mana, hati-hati sekarang mulai cucuran. Ya kan, sudah mulai mau cucuran. Ya, makan-makan di mana-mana ya. Ingat, yang kita makan adalah harus membuat kita semangat ibadah. Kenapa kita ngadain cucuran? Biar semangat nanti Ramadannya. Di situ niatnya lurusin. Jangan sampai Ibu sekarang sampai dengan biasanya menjelang hari H, besok Ramadan, ya kan, Ibu masih ngumpul-ngumpul dengan keluarga makan, wah banyak segala macam. Yang ujungnya besok Ibu sakit perut. Ya, nauzubillahimin. Nah ini terkadang kita ingin kepuasan. Orang yang mau makan, ya orang yang mau puasa besok itu kayaknya mau berhenti makan setahun. Coba. Kayak mau berhenti makan setahun. Hari ini cucurak di sini, hari ini cucurak dengan pengajian, besok dengan komunitas, besoknya lagi dengan RT, besok lagi dengan keluarga. Ya, untuk apa? Apakah itu untuk mempersiapkan Ramadan kita bagus? Silahkan. Kalau memang itu seandainya membuat Ramadan kita menjadi baik. Kenapa? Karena kita bahas karena kita sebentar lagi Ramadan.
Kalau kita akan menjadikan puasa kita lebih bagus, silakan, bangga. Jangan sampai ini mah terakhir, hari ini kita terakhir ngumpul nih. Ada yang begitu kan? Terakhir ngumpul kita cucura, ya, makan-makan terakhir ngumpul. Habis makan-makan ngomongin batul. Aduh, bahaya itu. Ya kan? Si ini mah ini. Ada makanan ini diomong, ada makanan ini diomong. Yang masak ini diomong, nauzubillah. Niatkan kumpulnya kita, makannya kita menjadikan diri kita bisa dekat dengan Allah. Ya, kenapa? Karena tadi kata Allah, "Fa inni qarib," aku ini dekat. Ya, kalau kita yang membuat jauh itu bukan Allah, tetapi diri kita sendiri yang membentengi. Dan juga punten, ibu biasanya kan masak daging, ibu ada darah itu kan masuk haram yang dimakan, barang najis. Darah itu kan barang najis. Saat makan, ibu sengaja ada darah nih yang menggumpal. Sengaja ada darah yang menggumpal, ya. Kan biasanya ada di dalam daging atau kan yang menggumpal. Kita sengaja ini enak nih darah ini dimakan kita sengaja, maka itu menjadi haram. Ya, apalagi kalau sengaja dibekuin, darahnya sengaja dibekuin jadi marus, ya malah. Nah itu enak katanya, tapi itu haram. Dalam masakan pun, nih kakak saya bisa begitu hati-hatinya. Kalau makanan ada darah yang menggumpal, ya, yaitu dalam kuahnya itu dibuangin dulu. Untuk apa? Untuk menjaga, harusnya awalnya kita ini darah nih enak nih. Nah itu, ketika diri kita tahu bahwa itu darah, ketika kita makan maka menjadi haram kalau kita dengan sengaja. Ya, maka ketika diri kita dengan barang yang najis, ya, ketika makan barang yang najis, maka itu adalah menjadi maksiat perut kita. Selanjutnya masuk ke ma'asil aini, yang termasuk maksiat mata. Bu, kalau maksiat mata terkaitan dengan apa? Kakek masih kena cenghar. Hati-hati saat ketika kita mempergunakan mata kita. Punten, Bu. Saya sempat kemarin, ini mencerita langsung Allah tegur. Saya berbicara karena sebetulnya merasa benar ini dari salah. Merasa benar gitu ya, dengan argumen dan juga dengan keilmuan dan lain sebagainya. Ini kan harusnya nggak boleh begini dan lain sebagainya. Saya langsung ngomong ya sama anak-anak. Allah langsung tegur ketika tidak sesuai dengan keputusan Allah, yang itu berkaitan dengan manusia. Contohnya, punten, saya nggak sesuai dengan keputusan seseorang karena saya dengan keilmuan yang kita pelajari dengan anak-anak dan lain sebagainya. Saya lalu ngomong, harusnya kan begini. Lupa. Allah langsung tegur. Apa, Bu? Langsung tegur saya batuk yang sebatuk-batuk sampai pusing saya sampai nggak bisa nafas. Maka di situ saya langsung ingat, ya Allah, semuanya adalah kehendak-Mu, semuanya adalah takdir-Mu. Alhamdulillah langsung Allah tegur. Saya ingat bahwa itu adalah nggak baik. Ternyata Allah langsung tegur. Batuk yang sebatuk-batuknya itu sampai saya nggak bisa nafas sama sekali. Pas saya ingat, ya Allah, baru kali ini saya batuk sampai seperti ini. Ternyata Allah tuh dekat, Allah tuh sudah memperjalankan kamu, jangan sok-sokan, ibaratnya gitu ya. Karena saya dengan ini, kan harusnya begini. Saya ngejelasin sampai ke anak-anak, ngejelasin. Harusnya kan kamu begini. Ini udah nggak salah yang mau diajarin saya seperti itu. Ternyata orang tuh punya pendapat, Allah tuh sedang berhak. Kenapa? Kamu belajar jangan sampai seperti orang. Ternyata Pak, saya sama gitu ya, sama dengan orang yang keke gitu, ibaratnya begitu ya. Nah, maka diri kita ya, saat Allah ketika menegur kita, ibu pernah nggak Bu tiba-tiba kejedot?
Sekali ibu tiba-tiba kejedot, ya ibu nggak apa-apa, saya malah kenapa-napa, kata ibu tiba-tiba kejedot, ya ibu langsung review nggak bu? Atau ibu langsung ngomel? Kita langsung review. Kenapa? Segala sesuatu yang sedang diperjalankan dengan Allah, ini adalah Allah tuh lagi mengingatkan kita. Cuma terkadang kitanya nggak sadar. Ya nggak sadar, kita sedang memikirkan hal yang lain, ya sedang tiba-tiba kita kejedot atau kita tiba-tiba kesandung kaki kita dan lain sebagainya. Ingat bahwa Allah tuh sedang mengingatkan apa yang salah dengan kalau kita kejedot, apa yang salah ada dalam pikiran kita. Kan tadi saya jelaskan, saya batuk, saya lagi ngobrol, berarti berkaitan dengan apa yang saya keluarkan. Ketika kita kejedot, bukan kita langsung ngomelin pintunya. Jangan ngomelin temboknya. Kita pikir ada apa dengan kepala saya? Allah sedang mengingatkan saya. Ketika ibu kesandung, ya, ketika ibu jatuh, jangan disalahkan keadaannya. Lihat apa yang sedang Allah terjadi, Allah yang sedang ingatkan kepada kita. Ya, jadi di sini jangan sampai ketika ini adalah membuat diri kita suudzon kepada Allah dan kita bisa menyalahkan orang lain, kan kita paling pintar menyalahin orang lain. Ya enggak, paling pintar nyalahin orang lain. Maka di sini saat diri kita bagaimana caranya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali ke ma'asil ini. Maksiat mata. Tadi saat yang terlihat oleh kita, ya, saat yang terlihat oleh kita, mata kita wabil khusus yang sudah jelas adalah ketika melihat punten, ya, laki-laki melihat auratnya perempuan, begitupun perempuan melihat auratnya laki-laki. Auratnya laki-laki apa? Baina surah wa rukbah minimal, antara pusar dan lutut. Kalau di atas lutut terlihat, di atas pusar, di bawah pusarnya terlihat, ya walaupun sedikit, ibu punten lututnya segini. Anak-anak kita ajarkan, punten terkadang ada anak-anak juga, anak SMP atau yang sudah balik di SMP, terkadang pakai kolor sakit, pakai kolornya di atas lutut. Hati-hati, itu adalah aurat. Saat kita melihat itu, maka kita dosa. Ya, saat kayak melihat lutut, apa sih ya lututnya orang aurat, nggak bisa. Walaupun ibu nggak ada hasrat, ibaratnya cuma lutut doang, paling hitam lagi lutut, nggak ada gitu. Ya, contohnya, tetap itu aurat, nggak boleh dilihat. Ya, nggak ada hasrat, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu adalah tetap aurat. Begitupun saat bapak-bapak melihat ibu-ibu ada rambutnya terlihat, kan aurat perempuan itu adalah kullu badani, seluruh tubuhnya, ya, seluruh tubuhnya, illal wajhi wal kafaini. Ini adalah jumhur para ulama yang bermadzhabkan Imam Syafi'i mengikuti atau mengikuti kiasnya dalam sholat, ya, mengkiaskan ke dalam sholat. Memang kalau madhab Imam Syafi'i adalah kullu badani, seluruh tubuh. Auratnya perempuan adalah seluruh tubuh, ya, maka seluruh tubuhnya itu adalah aurat. Tetapi illal wajhi wal kafaini, ada jumhur para ulama pun yang bermadzhabkan Imam Syafi'i boleh terlihat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, nah bagaimana kalau ibu, bapak melihat kaki ibu, eta kaki rombeun gitu. Rombeun. Hati-hati, makanya pakai kaos kaki ketika kita aurat, ya. Kakek mah jelas. Nah, maka begitu ketika dia terlihat atau melihat rambut ada, saya maka pengajian gak apa-apa di depan rumah rambutnya kelihatan, hati-hati. Aurat ini adalah maksiat lain. Mungkin mata kita inilah yang terlihat, ya, yang mata itu yang bisa melihat, atau ketika terlihat oleh orang lain, maka ini yang menjauhkan kita bisa mi'rajnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka diri apalagi sampai dengan musyahadah, ya, dengan musyahadah, dengan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, ini jangan jauh. Ya, terkadang tadi saat boro-boro di luar sholat, terkadang lagi sholat aja
Makanya kita kadang ada lupanya dengan Allah. Ada kalanya kita lupa. Ini mas saya. Kadang ada kalanya lupa. Allahu Akbar. Mulai ingat. Oh iya tadi ya saya mau ngasih ini, mau bayar ini, tadi mau bayar IPL, malah lupa. Segala macam ingat. Ya, ini lagi kita bersahabat, lagi berhadapan dengan Allah, ternyata kadang kita lupa, apalagi kita di luar. Maka ini kita harus hati-hati semua. Mungkin itu tadi ada yang menjauhkan kita dari apa yang kita makan, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita lihat. Ya, maka ini kita harus menjaga hati-hati. Bagaimana tuh saya kalau sudah melihat, ternyata nanggung melihat lututnya bapak-bapak, contoh, nanggung gitu ya udah lihat udah. Satu kali tidak dosa, tapi kalau kedua kali dia udah lihat lagi, nah itu makin hidung lutut, nah, itu makin dosa. Ya, seperti itu. Ketika kamu melihat kedua, ataupun begitu pun dengan ibu-ibu, ya, laki-laki melihat perempuan. Jangankan seperti itu pun, untuk hati-hati. Ketika hadis Rasulullah mengatakan, ketika barang siapa perempuan memakai minyak wangi dan ingin tercium wanginya oleh laki-laki orang lain, maka dia sama dengan zina. Untuk apa? Niatnya kita, biar wangi ini kalau nanti lewat ke sana. Niatnya nih, hati-hati ya. Kalau kita merasa ingin wangi dan nanti tercium oleh orang lain, berbeda dengan beda dikit bu, beda dikit ya, beda dikit. Ketika diri kita niatnya Allahu jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah, Allah senang keindahan. Kita niatnya biar apa? Tidak mau tidak bau ketiak, ya kan, tidak bau keringat dan lain sebagainya. Kita niatkan untuk itu mau jadi dosa. Tapi kalau sudah niatnya memakai minyak wangi, ya, yang dari 20 meter sudah tercium. Ya, yang sudah 20 meter sudah tercium, oh udah khas banget ini si ini nih, si ibu ini contohnya. Nah, kalau seperti itu dan ingin memang sengaja tercium minyak wanginya, maka sama dengan zina. Maka ada kalangan beberapa ya yang di perempuan tidak boleh minyak wangi. Padahal bukan tidak boleh memakai minyak wanginya, yang tidak boleh adalah niatnya yang tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita punten nauzubillah ya, ketika kita bersinggungan dengan orang lain, kita nggak pakai minyak wangi, nggak pakai pokoknya yang mencegah bau dari badan kita, malah mengkorak, malah dosa gitu. Ya orang-orang jadi ongket gitu ya, ongket itu apa? Jadi batuk gitu ya. Jadi merasa nggak nyaman dekat dengan kita, nah itu malah tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah itu sebegitu wanginya. Rasulullah itu mencintai keindahan. Sampai dikatakan at-tahuru satrul iman, ya, at-tahuru satrul iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ya, maka ini adalah menjadikan diri kita harus betul-betul hati-hati saat bagaimana menjaga qalbu kita, menjaga perut kita, menjaga mulut kita, dan juga menjaga pandangan kita, ya. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, berhubung tadi kita sudah berjalan-jalan secara rohaniah melalui alam mulki, alam malakut, alam jabarut sampai alam lahut, maka saya tuntaskan dengan dua hal. Pertama, bahwa sesungguhnya kita setiap hari bermusyahadah dengan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal subuh, zuhur, asar, maghrib, dan bagaimana kita musyahadahnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam at-tahiyat bacaannya gimana? Ya, terus assalamu kaknya itu loh ya, assalamu alaika, yang pada dasarnya itu adalah firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun Allah abadikan menjadi doa tahiyat.
Assalamu alaika. Alaika di dalam susunan ilmu nahwu itu kaf itu bermakna kaful mukhatab. Kaful mukhatab artinya berhadapan dengan orang yang diajak bicara. Contoh, saya dengan ibu ya. Ketika saya menggunakan kata ganti, apakah menyebutkan dia atau engkau? Engkau ya. Berarti dengan saya mengucapkan engkau, itu ibu ada nggak di hadapan saya? Masih bingung jawabannya. Fokus. Ini belajar bahasa Indonesia. Kita dengan kata ganti ya. Kata ganti pertama adalah saya. Kata ganti kedua Kamu. Kata ganti ketiga, kata ganti keempat mereka. Betul ya? Ketika saya mengucapkan wah engkau sangat rajin, berarti engkaunya ada nggak di hadapan saya? Udah mulai paham ya. Saya tarik dulu ke atas. Dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah, hanya penghormatan, keagungan, keberkahan, kesejahteraan hanya untukmu ya Allah, dijawab oleh Allah assalamu alaika, salam pula sejahtera untukmu wahai Muhammad. Itu Allah dengan Nabi Muhammad bermusyahadah tidak? Ya, berhadapan-hadapan tidak? Iya. Menurut para ahli tafsir, terutama sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang beliau adalah hibrul mufassirin, penaknya para mufassir, para sahabat, para ulama tafsir yang paling jago di dalam menafsirkan adalah sahabat Ibnu Abbas. Nah, sahabat Ibnu Abbas berpendapat bahwa ketika Rasulullah SAW mi'raj itu bermusyahadah, berhadapan-hadapan dengan Allah. Sekarang kita nih Bu, diabadikan oleh Allah, kita mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pernahkah kalau ibu merasa sedang berhadapan dengan Nabi Muhammad? Bingung jawabannya. Nah, sebenarnya kita bermusyahadah dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada yang merasa, ada yang tidak. Tapi insya Allah kalau yang sudah ditalkin mah tak langsung gitu deh, bergetar. Salah satunya lihat di dalam surah An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Di sini nih garis bawahi. Walau annahum idzalamu anfusahum. Kalau seandainya ada di antara mereka berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, ja'uka, kemudian datang kepadamu wahai Rasul, dengan cara apa? Singkat langsung saja, dengan cara ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jauhkan datang kepadamu secara rohani. Wastaghfirullah, kemudian kita juga beristighfar kepada Allah. Wastaghfirullah Rasul. Nah ini fadilah pertama adalah orang yang beristighfar yang diawali dengan tawassul kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun ikut beristighfar. Cuma istighfarnya bukan untuk dosa-dosa beliau, karena beliau yakin tidak ada dosa sama sekali. Dosa yang diistighfari oleh Rasulullah adalah dosanya orang yang bertawassul kepada Rasul sebelum beristighfar kepada. Antiknya ini ayatnya. Siapa ini yang mengamalkan? Yang mengamalkan siapa? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dilanjutkan bersama-sama
murid sampai ke kita, alhamdulillah. Apa fungsinya kalau kita mendapatkan istighfarnya Rasul? Lawajadullaha tawwabar rahimah, maka pasti Allah merupakan zat yang maha penerima taubat. Dalam artian sebanyak apapun dosa kita, dosa saya gitu ya, dan dosa ibu dan bapak nggak kelihatan ini. Sebanyak apapun dosa saya, kalau diistighfari oleh Rasul, Allah melihat Rasulnya, melihat sayanya, melihat Rasulullahnya. Rasul aja memintakan maaf untuk kita gitu ya, maka sudahlah kata Allah, tidak dianggap dosa-dosanya. Dalam artian diampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Pertama ya, kita bermusyahadah dengan Rasulullah SAW. Kedua, kita sesungguhnya setiap kali ingin bermusyahadah dengan Allah, tinggal dilaksanakan sholat. Belum waktunya katanya. Laksanakannya sholat mutlak. Sholat mutlak itu apa? Sholat yang tidak ada waktunya kecuali pada waktu yang diharapkan. Nggak boleh ya. Misalkan ibu jebur ke sore jaket malam gitu ya. Capek, saking capeknya sholat apa lagi yang belum saya laksanakan gitu ya. Sholat mutlak aja itu ya. Nah, ketika kita sedang Allahu Akbar, subhanallah, di saat itulah kita sedang mi'raj, melesat qalbu kita ke hadapan Allah. Jadi bukan hanya kangjeng Nabi saja, itu sudah pasti beliau mi'raj ruh dan badannya. Kalau kita, subhanallah, ruhnya yang mi'raj pun sudah alhamdulillah, daripada tidak sama sekali ya. Ke Aljabar aja ibu bayar berapa ibu bisa ke Aljabar? 200 ya. 200 jabat capek, jabat lelah, jabat macet segala macam. Mendingan kita wisata kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali pun ibu berwisata gratis. Melesatnya bagaimana? Kaitkan qalbu kita dengan seseorang yang selalu bersama dengan Allah. Kun ma'allah, istiqomahlah selamanya bersama dengan Allah. Fa illam takun ma'allah, kun ma'man kana ma'allah. Seandainya kita belum bisa bersama dengan Allah, maka cantelkeun hati urang kajalma anu tos tiasa sasarangan sareng Allah. Enggak ada yang ngerti ini. Istiqomahlah bersama orang yang orang itu selalu bersama dengan Allah. Ibu siapa kira-kira orang yang bersama dengan Allah? Siapa? Iya, kalau Nabi Muhammad sudah jelas. Kalau ini yang paling dekat dengan kita siapa? Siapa? Guru mursyid. Ya, guru mursyid. Maka ibu jangan pernah untuk melupakan nama Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin atau Pangersa Abah saya emang gak bisa bahasa Arab, gampang tuh bukan kanggo kepada Pangersa Abah Al-Fatihah gitu aja ya. Tidak bisa ila hadrati Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, aduh kepanjangan, kanggo atau kepada Pangersa Abah Anom Al-Fatihah gitu ya. Jangan Pangersa Abah saja, sekarang banyak abah-abah yang lain gitu ya. Abah Anom aja. Ada abah itu, abah ini, abah itu, ada banyak lagi. Abah Anom, ditambah dengan penghormatan Pangersa Abah Anom gitu ya. Kalau kita senantiasa bersama-sama dengan beliau, insya Allah hati kita dihantarkan untuk bermusyahadah dengan Rasulullah SAW. Dihantarkan pula kita untuk bersyahadat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Jadi Isra wal Mi'raj bukan hanya terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, untuk kita pun khususnya yang sudah ditalqin, insya Allah akan merasakan bagaimana indahnya bermusyahadah dengan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Alhamdulillah, tidak berasa kita sudah sampai di penghujung
bicara. Mudah-mudahan kita semuanya terus bisa merasakan akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan Allah terus bimbing kita agar mata hati kita yang termasuk mata hati yang bisa merasakan adanya Allah, yang bisa merasakan kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu